dengan NIM 1901095052, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5. Adapun kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan PLP 1 dengan tujuan selamat menyaksikan. Apakah di sekolahan SMA Negeri 11 ini masih melakukan pembelajaran daring? Jika masih melakukan pembelajaran secara daring, apakah ada perubahan tata tertib yang dilakukan oleh peraturan sekolah? Dan apa perbedaannya setelah dan sebelumnya SMA 111 itu sampai saat ini masih pembelajarannya daring ya. Ya, perbedaannya ya dalam tata tertib ya, terutama dalam proses belajar, kegiatan belajar mengajar. Kalau di sekolah udah pasti kita bisa kontrol ya, karena langsung berhadapan dengan anak-anak. Tapi kalau daring itu kita hanya bisa mengontrol dari jarak jauh. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan orang tua untuk mendorong anaknya supaya ikut pembelajaran secara daring semua mata pelajaran, jadi tidak membeda-bedakan. Jadi tata tertib di sini ya mereka harus ikut pembelajaran dari awal sampai terakhir setiap sesinya. Dan itu di SMA 111 saya lihat itu proses pembelajaran daringnya sudah berjalan maksimal karena terjadi interaksi yang intensif antara guru dengan peserta didik. Namun masih ada beberapa orang yang tidak mengikuti proses pembelajaran daring. Itu biasanya guru akan melakukan tindakan atau misalnya dengan berkomunikasi dengan orang tua, bagaimana supaya anaknya nanti berikutnya bisa ikut pembelajaran daring. Komunikasi dengan orang tua, kalau tidak ada perubahan, nanti akan dilakukan home visit, kunjungan rumah sampai 3 kali. Ya, home visit 1, home visit 2, home visit 3, diikuti dengan surat pernyataan biasanya. Jadi, seperti itu. Tata tertib dalam pelajaran daring. Di samping itu juga mereka dalam proses pembelajaran juga memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Artinya dalam proses pembelajaran daring itu mereka tidak bisa seenaknya aja memakai baju pakaian bebas. Jadi mereka harus memakai pakaian sekolah. Usahakan memakai pakaian sekolah. Itu yang saya amati selama 1 bulan di SMA 111. Ya. izin bertanya Bapak? Ya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru, pastinya seperti rapat briefing diadakan kapan dan tujuannya untuk apa Pak? Rapat briefing itu ya rutinnya diadakan sebulan sekali dengan guru-guru, dengan manajemen sekolah. Itu tujuannya untuk konsolidasi kegiatan kita dalam 1 bulan. Dan biasanya kalau dengan manajemen itu konsolidasinya itu sekali. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu segera mungkin, itu biasanya dilakukan konsolidasi. Nah, konsolidasi atau briefing ini bukan hanya dilakukan secara luring, secara daring, secara luring ya dua-duanya. Kalau dengan manajemen biasanya secara daring, karena manajemen itu bisa hadir di sekolah. Tapi kalau dengan seluruh guru, seluruh stakeholder yang ada di sekolah biasanya dengan daring briefingnya. Jadi tujuannya adalah untuk konsolidasi, menyamakan persepsi bagaimana program kerja yang sudah ada itu bisa berjalan dengan baik
bisa berjalan secara maksimal dan sekaligus mengevaluasi kekurangan apa yang terjadi pada saat pelaksanaan program tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Tapi dengan manajemen itu biasanya seminggu sekali biasanya diadakan briefing, ya, bahas tentang masalah-masalah program-program yang direncanakan mingguan, terus program apa yang belum terlaksana sekaligus dievaluasi. Oh iya Pak, jika kan sekarang kan lagi pembelajaran sekolah daring ya Pak. Nah jika ada para murid yang tidak punya alat buat pembelajaran, proses pembelajaran, apakah sekolah memfasilitasi atau tidak Pak? Ya, di mana-mana biasanya pasti ada kendala ya. Semester 11 juga termasuk karena mereka rata-rata adalah kelompok ke bawah, ya. Meski di antara mereka ada beberapa yang tidak mempunyai alat untuk mendukung proses pembelajaran, itu misalnya di sini HP dan lain sebagainya. Biasanya pihak sekolah memfasilitasi dengan cara meminjamkan alat HP tersebut untuk dipergunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Memang syaratnya dalam proses peminjaman ini mereka harus menjaga, itu pinjaman bukan dibeli. Ya. Jadi dengan adanya pinjaman tersebut, insya Allah semua peserta didik di 111 bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Demikian jawaban dari pertanyaan yang barusan disampaikan. Bagaimana sejarah SMAN 111 Jakarta Utara ini terbentuk? Ya, jadi nanti barangkali ditambahkan oleh Bu Amrina, kayaknya ada di sini. Sejarah berdirinya SMA 111 ini, awalnya SMA 111 ini dulu adalah SPG. Ini namanya adakan SPG, Sekolah Pendidikan Guru, yang mencetak guru-guru SD. Nah, ya tahun SPG itu dulu namanya SPG 6, ya, SPG 6. Sejak tahun 1991 itu SPG, Sekolah Pendidikan Guru kan mulai ditiadakan. SPG 6 itu berubah menjadi SMA 111. Jadi SMA 111 ini berdirinya tahun 1991. Dan gedungnya kan di lokasi sekarang, tapi gedungnya dulu adalah di depan, bagian jalan raya depan. Terjadi tukar guling dan akhirnya berdiri di lokasi sekarang. Jadi sudah berdiri sejak tahun 1900. Ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini yang bertepatan di Zoom meeting. Sebelum itu, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Dwi Ari Hartomo, mahasiswa Pendidikan Geografi FUHAMKA semester 5. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu di sini dengan saya Yasinta Syarani. Saya Ida Fajriani. Saya Faizati Nadira. Saya Ika Tiana Putri. Saya Munawatu Solah. Saya Nur Purwati Handayani. ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk memperkenalkan dirinya. Setelah itu, kami mohon izin untuk Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Doni Kurniawan.
Di Ya. sini saya sebagai guru dari SMA 111, khususnya nih di bidang geografi. Ya, terima kasih untuk Bapak Doni Kurniawan selaku guru geografi SMAN 111 Jakarta. Sebelum memasuki sesi wawancara, kami di sini akan menjelaskan tentang tujuan dan maksud PLP 1 ini. Yaitu kami akan mewawancarai Bapak tentang PLP 1 ini. PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, meliputi pengamatan langsung kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata sekolah, dan pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Ya, mungkin bisa langsung saja untuk beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yang akan dibacakan. Metode belajarnya saya pakai discovery learning yang 5M itu ya. Jadi siswa itu ada yang mengamati, menganalisis dan lain sebagainya itu. Ya, saya pakai itu. Jadi memang balik lagi ke penjelasan saya yang pertama, nggak semua materi cocok dengan metode tertentu ya. Jadi saya juga nggak saklek pakai discovery learning mulu ya, nggak kayak gitu juga. Kadang saya pakai yang lain juga seperti itu. Baik, untuk secara keseluruhan sih saya pakainya discovery learning metode pembelajarannya. Seperti itu, Ari. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik Bapak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik Pak, pertanyaan dari saya, adakah permasalahan yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran geografi berlangsung? Lalu bagaimana cara menangani peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, begitu Pak? Coba diulang apa aja tadi? Baik Pak, adakah permasalahan yang Bapak hadapi saat proses pembelajaran geografi berlangsung? Bagaimana cara menangani peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Oke. Nah, baik. Di mana sih cara nanganin peserta didik yang bermasalah gitu ya dalam proses pembelajarannya? Ya. Ini karena saya kebetulan bentar lagi ya selesai. Ini karena kebetulan saya siswaan juga ya, meskipun masih jadi anggota ya, tapi saya memantau tuh ya. Dari ketua saya tuh di SMA 111 Bu Tri, kalau ada masalah ya, yang benar-benar masalah gitu kan. Ya kalau masalah tuh ada banyak ya, ada ringan, mungkin sedang sama berat gitu masalahnya. Yang berat tuh ya dia benar-benar udah nggak ngikutin pelajaran gitu. Yang benar-benar nggak ngikutin nggak ngerjain tugas dengan baik gitu. Itu berat. Ya, kalau hal-hal yang seperti itu, nah kita nggak ini ya, kita harus tahu dulu nih, ya, jangan langsung ngejudge siswa itu bodoh, ya, itu nggak boleh. Kita harus lihat dulu nih latar belakangnya, ya, profil siswa, nah istilahnya itu. Kalau di dunia pedagogik ya, ada profil siswa nih. Kenapa sih siswa ini bermasalah nih? Paling bermasalah biasanya di sekolah itu ketahuan tuh siswa yang bermasalah. Ada profilnya nih teman-teman. Oh ternyata keluarganya seperti ini.
ya. Oh ternyata dia punya apa namanya ya, berkebutuhan khusus, gitu kan. Jangan salah loh, di sekolah sekarang itu ada yang namanya jalur masuk, dia punya berkebutuhan khusus, ya. Kebutuhan khususnya apa nih? Macam-macam. Ada yang fisik, ada yang mental dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau yang masalah-masalahnya, masalah berkebutuhan khusus dan lain sebagainya sih, itu masih oke lah ya, kita masih tahu. Nah, tapi kalau misalnya masalah malas belajar, itu kita kerjasama sama orang tua. Ya, mau nggak mau, karena konsep dari dulu sampai sekarang itu orang tua nitipin anak ke sekolah biar bener gitu kan. Ya, padahal padahal di sekolah itu cuma sebentar juga ya, nggak terlalu lama juga. Sebagian besar hidupnya anak-anak itu adanya di rumah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap siswa-siswa yang bermasalah adalah manggil orang tua, kita ajak kerjasama, kita tanyain dia ngapain aja di rumah, dan kita benar-benar push tuh anak untuk belajar. Gitu. Setidaknya dia ada yang namanya menonjol lah di salah satu bidang. Nah nanti di sana tuh kalau misal dia ada baik di salah satu bidang ya udah, berarti emang bagus di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya kan nggak mungkin juga ya, dia males semua mata pelajaran, ya itu mungkin juga sih, mungkin juga. Tapi tetap kita harus giatin apa masalahnya. Bahkan di 111 itu kalau benar-benar dia malas, didatengin, ditanyain apa masalahnya langsung. Ya, misalnya kayak kalau misalnya masalah-masalah kayak sekarang nih, pandemi nih ya, paling banyak itu adalah masalahnya anak itu nggak punya HP misal, gara-gara sehingga dia bikin nggak ngikut PJJ dan lain sebagainya. Kita pinjemin HP-nya tuh dalam mengantisipasi masalahnya. Ya, kita pinjemin HP-nya. Kalau kuota ada dari pemerintah, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah malas belajar, ya kita mau nggak mau kerjasama sama orang tuanya. Gitu. Kalau udah parah banget, ya udah ada tahap-tahap tersendiri tuh bagi siswa dalam melakukan pembelajarannya. Karena ada juga beberapa siswa ya yang udah parah banget. Nah, itu akan ditindaklanjut lah ya ke proses selanjutnya. Karena nggak bisa juga, udah males, tidak ada effort dia. Kalau misalnya bodoh, dia ada effort untuk berusaha yang bagus, mengikuti, nggak masalah. Kita masih bisa sebagai guru juga peduli gitu. Oh ya udah, setidaknya dia ngikutin pelajaran, ya nggak ogah-ogahan. Kita udah pasti bisa ngasih nilai. Tapi kalau udah malas banget ya nggak bisa. Udah sih itu aja. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya Bapak, apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Ya, saya Nur Purwati Pak, izin bertanya. Sebelumnya Bapak mengajar di SMA 111 ini selama berapa tahun ya Pak? Baik. Saya mengajar di 111 ini pas banget masa pandemi. Ya. Pas banget masa pandemi. Jadi tahun berapa ya? 2020 ya? Pandemi kapan sih? 2020 ya kalau nggak salah ya? Ya, 2020. Bulannya kalau nggak salah Maret ya. Berarti saya udah setahun, baru banget nih teman-teman. Setahun setengah ya. Nggak nyampe bahkan ya, setahun setengah. Nah, itu saya sebelumnya, saya biasa bimbingan belajar biasa lah ya. Yang terstruktur dengan baik, sekolah negeri seperti itu. Jadi baru 1 tahun setengah, jalan 2 tahun. Ya baik Bapak. Saya mau nanya lagi terkait ini kan pelajaran geografi ya Pak. Apakah ada kayak prakteknya kayak gitu? Kan sekarang kan secara daring ya Pak. Apakah itu bisa
Bapak. Baik. Kalau di geografi ya, praktik secara kalau sebelum pembelajaran paling kita itu praktek ini ya, paling presentasi biasa karena ada sih praktik-praktik kayak misalnya kita membuat peta. Kalau tidak secara secara gitu ya, pembelajaran biasa gitu. Sebelum pandemi itu kita bisa pantau tuh siswa. Ya. Bisa pantau misalnya buat petanya seperti apa saya kasih tahu tuh. Ya. Meskipun sudah saya jelaskan, tapi kan secara praktek berbeda ya penjelasannya. Saya jelasin lagi. Tapi kalau misalnya pandemi ya, saat pandemi ini saya nggak bisa untuk menjelaskan secara detail. Cuma paling ya peta ada syarat-syaratnya tuh, syarat peta apa aja saya jelasin. Nah, mereka suruh saya buat peta per provinsi misal. Nanti difoto dikirim ke saya. Praktiknya paling seperti itu nih teman-teman. Salah satunya. Menggambar peta persebaran flora dan fauna, peta syarat-syarat peta apa aja kayak gitu. Secara manual ya, tentunya secara manual ya, karena untuk secara membuat pakai komputer gitu nggak bisa ya, seperti itu. Ya, baik Bapak. Selanjutnya saya mau nanya terkait struktur kurikulum. Apakah masih menggunakan silabus yang lama apa silabus yang baru, Pak? Baik. Ini hujan ya, mungkin agak berisik kali ya. Ya, untuk kurikulum ya, kurikulum ini SMA 111 semuanya guru-guru mapel itu pakai kurikulum 2013 ya, sebelum pandemi. Nah, sekarang ada lagi kurikulum pandemi ya, kurikulum pandemi. Sebenarnya ada 3 nih teman-teman nih saat pandemi ini. Bisa kita tetap ngikutin kurikulum 2013, tapi itu sangat tidak dianjurkan. Ya, sangat tidak dianjurkan untuk sekolah mengikuti kurikulum 2013. Karena apa? Karena beda gitu. Beda, waktunya berbeda dan lain sebagainya itu berbeda ya. Sangat nggak disarankan pakai 2013. Sehingga ada yang namanya kurikulum seperti apa misalnya contohnya Pak, kurikulum pandemi. Sama aja sebenarnya. Ya, di misalnya satu semester itu ada 4 materi ya, 4 bab kayak gitu. Itu tim angkat kalah dikit dijaga. Yang dihilangkan adalah materi ketahanan pangan seperti itu. Itu namanya kurikulum pandemi. Ada juga yang namanya yang ketiga itu ada kurikulum dari buatan sekolah sendiri. Jadi sekolah itu bebas, ya bebas. Mau pakai materi yang mana itu bebas. Terserah dari sekolah. Yang penting kesepakatannya bersama gitu, sama guru-guru yang lain. Tapi kalau misalnya guru-guru yang lain memakai kurikulum pandemi, ya udah kita ngikutin. Nah itu sebenarnya balik lagi ke sekolah yang masing-masing, gitu ya. Tergantung kesepakatannya seperti apa. Nah di 11 kita pakai pandemi ini kita pakai kurikulum yang pandemi, tuh. Ya. Seperti itu. Ya baik Bapak, terima kasih ya Bapak. Mungkin dari teman-teman sudah cukup ya Pak.